Rusia bunuh 80 petempur Polandia dalam serangan presisi di Ukraina. Rusia bunuh 80 petempur Polandia dalam serangan presisi di Ukraina. Otoritas Rusia mengatakan bahwa pasukannya telah membunuh hingga 80 petempur Polandia dalam serangan presisi di Ukraina Timur, hingga 80 tentara bayaran Polandia, 20 kendaraan tempur lapis baja, dan 8 peluncur roket ganda Grad dihancurkan dalam serangan presisi di pabrik seng Megatek di Konstantinovka di wilayah Donetsk, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam sebuah pernyataan. Seperti dilansir dari kantor berita AFP, klaim ini tidak dapat diverifikasi secara independen. Wilayah tersebut diklaim oleh Rusia telah menjadi arena pertempuran sejak Moskow memulai invasi militernya di Ukraina pada akhir Februari lalu. Kementerian Pertahanan Rusia tidak menyebut kapan serangan itu terjadi. Dalam pernyataannya, kementerian menambahkan bahwa lebih dari 300 tentara Ukraina dan tentara bayaran asing serta 35 senjata berat dihancurkan dalam waktu sehari di Mykolaiv, sebuah kota laut hitam di Ukraina Selatan. Rusia menyebut para relawan asing yang bertempur bersama pasukan Ukraina sebagai tentara bayaran. Sebelumnya, pada bulan April lalu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan sekitar 30 tentara bayaran Polandia telah tewas di kota Kharkiv, Ukraina Timur Laut. Otoritas Rusia mengatakan bahwa pasukannya telah membunuh hingga 80 petempur Polandia dalam serangan presisi di Ukraina Timur, hingga 80 tentara bayaran Polandia, 20 kendaraan tempur lapis baja, dan 8 peluncur roket ganda Grad dihancurkan dalam serangan presisi di pabrik seng Megatek di Konstantinovka di wilayah Donetsk, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam sebuah pernyataan. Seperti dilansir dari kantor berita AFP, klaim ini tidak dapat diverifikasi secara independen. Wilayah tersebut diklaim oleh Rusia telah menjadi arena pertempuran sejak Moskow memulai invasi militernya di Ukraina pada akhir Februari lalu. Kementerian Pertahanan Rusia tidak menyebut kapan serangan itu terjadi. Dalam pernyataannya, kementerian menambahkan bahwa lebih dari 300 tentara Ukraina dan tentara bayaran asing serta 35 senjata berat dihancurkan dalam waktu sehari di Mykolaiv, sebuah kota laut hitam di Ukraina Selatan. Rusia menyebut para relawan asing yang bertempur bersama pasukan Ukraina sebagai tentara bayaran. Sebelumnya, pada bulan April lalu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan sekitar 30 tentara bayaran Polandia telah tewas di kota Kharkiv, Ukraina Timur Laut. Separatis pro-Rusia hukum mati tentara bayaran Ukraina. Warga negara Inggris dan Maroko yang tertangkap saat ikut berperang membela Ukraina dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Republik Rakyat Donetsk, wilayah separatis Ukraina yang mendukung Rusia. Vonis yang diumumkan pada Kamis 9 Juni itu menjadi yang pertama kali dijatuhkan terhadap tentara asing yang berperang di Ukraina sejak serangan Rusia pada 24 Februari lalu. Dalam laporan Donetsk News Agency yang dikutip oleh Al Jazeera, tentara asing itu bernama Aidan Aslin dan Shaun Pinner asal Inggris dan Saudon Brahim asal Maroko. Mereka didakwa melanggar 4 pasal dari Kode Hukum DPR, termasuk mencoba untuk merebut kekuasaan dan pelatihan untuk melakukan kegiatan teroris. Pengadilan mengidentifikasi masing-masing warga negara Inggris dan Maroko itu sebagai tentara bayaran dan mengatakan tindakan mereka telah menyebabkan kematian dan melukai warga sipil serta penghancuran infrastruktur di DPR.
Kantor berita Rusia TASS melaporkan bahwa ketiga pria tersebut telah mengaku bersalah atas semua tuduhan yang ditujukan kepada mereka. Ketiga pria itu akan menghadapi regu tembak. Pengacara mereka mengatakan mereka akan mengajukan banding atas putusan tersebut. Mereka dilaporkan memiliki waktu hingga 1 bulan untuk melakukannya. Adapun status mereka yang ditetapkan sebagai tentara bayaran membuat mereka berada di luar kewenangan Konvensi Jenewa tentang tawanan perang. Konvensi Jenewa sendiri memberi kombatan kekebalan dari pentuntutan atas tindakan militer yang dianggap sah. Di sisi lain, kerabat Piner dan Aslin berpendapat keduanya adalah anggota lama militer Ukraina dan bukan tentara bayaran. Keduanya ditangkap oleh pasukan pro-Rusia di Mariupol pada pertengahan April selama pertarungan sengit untuk menguasai kota pelabuhan di tenggara Ukraina. Sementara itu, Saudon ditangkap pada Maret di Volnovaka, sebuah kota kecil yang terletak di antara Mariupol dan Donetsk. Seorang juru bicara Perdana Menteri Inggris mengatakan, pemerintah Inggris sangat prihatin dengan hukuman mati tersebut dan akan bekerja untuk mencoba mengamankan pembebasan Piner dan Aslin. Kami terus mengatakan bahwa tawanan perang tidak boleh dieksploitasi untuk tujuan politik, kata juru bicara itu. Berdasarkan Konvensi Jenewa, tawanan perang berhak atas kekebalan kombatan. Mereka tidak boleh dituntut karena berpartisipasi dalam permusuhan. Jadi, kami akan terus bekerja dengan pihak berwenang Ukraina untuk mencoba dan mengamankan pembebasan setiap warga negara Inggris yang bertugas di Angkatan Bersenjata Ukraina dan yang ditahan sebagai tawanan perang. Adapun militer Rusia berpendapat bahwa tentara bayaran asing yang bertempur di pihak Ukraina bukanlah pejuang dan harus menghadapi pengadilan jika ditangkap. Pejuang Inggris lainnya yang ditangkap oleh pasukan pro-Rusia, Andrew Hill, saat ini sedang menunggu persidangan.